Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menghafalkan tugas dari mata kuliah ilmu biometrik dasar, yaitu menghafalkan anatomi tubuh manusia. Yang pertama, kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Yoga Prasya dengan nomor induk mahasiswa 252310101106 dengan nomor urut 16 dari kelas E. Dan saya Sadawan Diansyah dengan nomor induk mahasiswa 252310101105 dengan kelas E. Pertama, kami akan menghafalkan untuk poin A, yaitu menghafalkan anatomi berdasarkan posisinya. Yang pertama yaitu anterior, lebih dekat ke depan, contohnya lambung terletak anterior dan limpa. Median, bagian tengah atau lebih dekat dengan bidang median, contohnya jari manis yang terletak medial terhadap jari jempol. Superior, bagian atas, contohnya mulut terletak superior terhadap dagu. Dextra, bagian kanan. Ventral, bagian depan ruas tulang belakang. Internal, bagian dalam. Proksimal, lebih dekat dengan pangkal tubuh atau mendekati batang tubuh, contohnya siku yang terletak proksimal terhadap telapak tangan. Parietal, lapisan luar. Superficial, dangkal atau lebih dekat ke atau di permukaan, contohnya otot kaki terletak superficial terhadap tulangnya. Horizontal, bidang datar. Transversal, potongan melintang. Posterior, lebih dekat ke belakang, contohnya jantung yang terletak posterior terhadap tulang rusuk. Inferior, bagian bawah, contohnya pusar yang terletak inferior terhadap payudara. Lateral, bagian samping yang menjauhi bidang median, contohnya telinga terletak lateral terhadap mata. Sinistra, bagian kiri. Dorsal, bagian belakang ruas tulang belakang. Eksternal, bagian luar. Selanjutnya adalah distal. Distal adalah menjauhi batang tubuh yang lain, contohnya pergelangan distal terhadap siku. Selanjutnya adalah perifer. Perifer adalah bagian pinggir atau tepi. Selanjutnya adalah visceral. Visceral adalah lapisan dalam. Selanjutnya adalah profunda. Profunda adalah bagian lebih dalam, contohnya organ A, profunda terhadap organ B. Selanjutnya adalah vertika. Vertika adalah bidang tegak. Selanjutnya adalah longitudinal. Longitudinal adalah potongan memanjang. Selanjutnya adalah sentral. Sentral adalah bagian tengah. Selanjutnya adalah ascendent. Ascendent adalah bagian naik. Descendant adalah bagian turun. Selanjutnya adalah palmar. Palmar adalah anggota gerak atas. Plantar adalah anggota gerak bawah. Selanjutnya adalah ulnar. Ulnar adalah tulang rista. Selanjutnya adalah radial. Radial adalah tulang pengumpil. Selanjutnya adalah tibial. Tibial adalah tulang kering. Fibula adalah tulang rista. Baik, selanjutnya kami akan menghafalkan poin D. Poin D yaitu istilah anatomi yang lain atau nomenklatur anatomi yang lain. Baik, pertama kami akan menghafalkan bagian istilah anatomi bagi tubuh manusia yang menonjol. Pertama ada protesus. Protesus adalah istilah umum untuk tonjolan. Selanjutnya ada spina. Spina adalah tonjolan yang tajam. Selanjutnya ada tuber. Tuber adalah benjolan yang bulat. Tuberculum, benjolan bulat yang kecil. Selanjutnya ada krista. Krista adalah gerigi tajam. Selanjutnya ada pekten. Pekten adalah bagian pinggir yang menonjol. Selanjutnya ada kondilus. Kondilus adalah tonjolan pada ujung tulang, tonjolan kecil pada ujung tulang. Selanjutnya ada epikondilus. Epikondilus adalah benjolan pada kondilus. Selanjutnya ada korno. Korno adalah tanduk. Selanjutnya ada linea. Linea adalah garis. Baik, selanjutnya kami akan menghafalkan bagian istilah anatomi bagi tubuh manusia yang melengkung. Yang pertama ada fossa. Fossa adalah nama umum. Selanjutnya ada fosula. Fosula adalah fossa yang lebih kecil. Selanjutnya adalah fovea, yaitu fossa yang kecil. Ada foveola, fovea yang kecil. Sulcus alur, inciricus kaki. Selanjutnya adalah istilah anatomi yang menyatakan ruangan, lubang, dan saluran, yaitu ada foramen, yaitu lubang, visura celah, apertura pintu, kanalis saluran, ductus pembuluh, meatus lia, cavum rongga, selular, ruang kecil. Baik, selanjutnya kami akan menghafalkan poin C, yaitu gerakan-gerakan manusia. Yang pertama ada flexio. Flexio adalah gerakan
gerakan melipat sendi atau menekuk. Selanjutnya ada extensio. Extensio adalah meluruskan sendi. Selanjutnya ada adduksio. Adduksio adalah gerakan mendekati badan. Ada abduksio. Abduksio adalah gerakan dari badan. Selanjutnya ada elevasi. Elevasi adalah gerakan mengangkat bagian tubuh. Selanjutnya ada depresi. Depresi adalah gerakan menurunkan tubuh. Selanjutnya ada inversi. Inversi adalah memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh. Dan selanjutnya ada eversi. Eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke luar tubuh. Lalu ada aksis longitudinal, yaitu garis yang memotong antara bidang gerak median, frontal, dan bidang gerak median dari bagian atas dan bawah. Lalu selanjutnya ada bidang anatomi. Yang pertama ada bidang median, yaitu bidang yang melalui aksis longitudinal dan aksis sagital, dengan ini dinamakan mediosagital. Yang kedua yaitu bidang sagital atau bidang paramedian, yaitu setiap bidang yang sejajar dengan bidang mediosagital. Yang ketiga yaitu ada bidang koronal atau frontal, yaitu setiap bidang yang mengandung aksis transversal dan sejajar dengan dahi dan tegak lurus dengan batang sagital. Dengan bidang sagital. Selanjutnya ada bidang transversal, letaknya tegak lurus dengan bidang-bidang sagital, dan bidang koronal pada posisi berdiri, posisi bidangnya horizontal. Baik, selanjutnya kami akan menghafalkan poin E, yaitu rongga-rongga yang terdapat pada tubuh. Yang pertama, kami akan menghafalkan rongga-rongga yang terdapat dalam kepala. Pertama ada cavum cranialis atau rongga tengkorak yang terdiri dari cerebrum atau otak besar, cerebellum atau otak kecil, serta batang otak atau brainstem. Yang kedua ada rongga mata atau cavum orbital yang isinya terdiri dari mata atau orbital. Yang ketiga ada cavum nasi atau rongga hidung, yaitu tempat lewatnya udara pernafasan. Yang keempat ada cavum oris atau rongga mulut yang isinya adalah gigi dan lidah. Selanjutnya rongga telinga tengah atau cavum tympani isinya berupa tulang-tulang pendengaran malleus, incus dan stapes. Rongga yang terdapat pada badan yaitu rongga dada, isinya meliputi paru-paru, jantung, pembuluh darah aorta, pembuluh darah vena, kava dan arteri, vena pulmonalis, trachea, bronchus dan esophagus. Rongga perut isinya meliputi lambung, usus halus, usus besar, kelenjar pankreas, limpa, hati dan ginjal. Rongga panggul yaitu cavum pubis isinya meliputi kandung kemih, vesika urinuria, pada laki-laki kelenjar prostat, dan pada perempuan yaitu ovarium.